Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis dari 4 Januari 2024, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis sekaligus Ilmil Fiqh dari kitab Al-Akhbarus Sahihatu fil Hijamah, kumpulan hadis-hadis yang sahih pada permasalahan hijamah ataupun bekam. Dan sekarang kita masuk kepada bab yang berikutnya. Qala al-muallif hafizahullah, al-babus sabi'u, bab yang ketujuh, al-amradul lati tu'alijuhal hijamatu, penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan oleh al-hijamah yang jelas tertulis ataupun disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Maka yang pertama, auja'ur ra's aus suda'. Maka di sini barakallahu fikum, di bab yang ketujuh kita akan membahas penyakit-penyakit yang spesifik dihilangkan dengan mudah oleh al-hijamah. Dan ini kita ambil bukan dari tim kesehatan, bukan dari dokter-dokter chemical yang memberikan obat dengan kimia, tetapi adalah dari ucapan Nabi yang ada di dalam permasalahan hijamah dengan sanad yang sahih. Maka ini tujuan kita, bukan kita mengambil dari para dokter ataupun bahkan para tabib, tetapi kita mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari ucapan Nabi. Maka nanti pada hakikatnya seperti kita bahas di permasalahan yang lalu tentang titik-titik bekam. Maka ada titik khusus bekam dhahrul qadam, fi dhahril qadam, wa fi ra's, wa fil kahil, wa akhda'in, dan juga yang lainnya. Namun setelah itu kita sebutkan di sana ada beberapa titik yang mengimprovisasi para bekamer dari zaman dulu sampai zaman now, dari hasil tatabu wal istiqra, dan itu juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dari titik-titiknya. Maka ini hasil tajarub dari penelitian dan percobaan dari titik-titik bekam memberikan faidah. Maka yang kita bahas di dalam bab yang lalu adalah hanya titik-titik yang datang dari Nabi dengan sanad yang sahih. Maka itu kita sebutkan, dan yang lainnya tidak menafikan titik-titik itu dari banyaknya faidah. Maka ini semuanya kembali kepada keumuman hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari berbagai sahabat. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, maka antum wahai ahlu bekam lebih baik daripada saya. Maka Nabi seorang Rasul dan dia melaksanakan bekam, dan kita ambil dari sunnah-sunnahnya. Namun Nabi bukan bekamers, Nabi bukan ahlul hijamah. Maka Nabi mempraktekkan bekam apa yang ada dari para bekamers, maka Nabi mempraktekannya. Dan yang menjadi poin, direkomendasikan dengan fi'lin Nabi, dan begitupun ucapannya. Adapun titik-titik bekam maka masih banyak selain yang kita sebutkan kemarin. Dan begitupun di sini. Al-babus sabi' al-amradu, penyakit-penyakit allati tu'alijuha al-hijamatu, yang disembuhkan dengan hijamah. Tentu penyakit di sini berdasarkan dari hadis-hadis yang sahih akan sedikit. Maka di sana masih banyak penyakit-penyakit
Dan sebagian penyakit di zaman Nabi berbeda dengan nama-nama penyakit di zaman now. Seperti penyakit diabetes mellitus. Di zaman Nabi belum ditemukan. Dan juga penyakit-penyakit di zaman now seperti COVID-19 misalnya. Maka di zaman Nabi tentu tidak ada, namun semuanya itu kembali kepada berbekam, ada obatnya. Maka di sini penulis akan menyebutkan yang masyhur datang dari Nabi dan itu lebih spesifik dan sedikit. Pertama, auja'u ra's, auja'u ar-ra'si au suda, maka sakit kepala atau pusing. Maka di sini hadisnya telah datang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala Abu Abdillah Al-Bukhari rahimahullah, haddatsani Muhammad bin Bashar, haddatsana Ibnu Abi Adi an Hisham an Ikrimah an Ibni Abbas. Ihtajama Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ra'sihi wa huwa muhrimun min waja'in kana bihi. Ini poin pendalilannya. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadis Ibni Abbas disahihkan oleh Al-Bukhari, dia berbekam di kepalanya dalam keadaan berihram. Kenapa? Min waja'in kana bihi, dari rasa sakit kepala yang ada padanya. Maka ini hadis yang sahih telah kita bahas di pelajaran yang lalu dari Muhammad ibnu Bashar Bundar. Kemudian yang kedua, mengobati penyakit asyaqiqah. Asyaqiqah barakallahu fikum, dia penyakit khusus di kepala. Dan kenapa penulis membedakan antara auja' ar-ra's dengan asyaqiqah? Karena syaqiqah mempunyai penyakit yang lebih spesifik, maka tidak apa-apa dibagikan. Tadi sudah ma'ruf, orang sakit kepala ma'ruf. Namun syaqiqah jenis yang lain dengan istilah migraine, maka di kedokteran pun dibedakan. Headache, sakit kepala yang umum, wajah ra's, sudah itu headache, dan asyaqiqah dinamakan dengan migraine. Dan dia adalah sakit dari setengah kepala yang sangat kuat. Maka migraine ini telah datang hadisnya seperti yang terdahulu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala Al-Bukhari rahimahullah, wa qala Muhammad bin Sawa akhbarana Hisham an Ikrimah an Ibni Abbas. Maka madar sanadnya kepada Hisham an Ikrimah an Ibni Abbas. Namun hadis ini mu'allaq dan telah disambung di kitab yang lain seperti telah kita lewati di kitab Al-Ismaili. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun fi ra'sihi min syaqiqatin kanat bihi. Bahwa Nabi dulu berbekam dari penyakit yang ada pada kepalanya, penyakit syaqiqah, migraine, penyakit sakit kepala sebelah yang sangat kuat. Maka ini dari juga perkara yang kita sebutkan tadi, berbekam itu merupakan penyembuhan pada sakit-sakit yang kami sebutkan. Dan di sini spesifikasinya dari hadis-hadis yang sahih. Adapun yang ketiga, dia adalah penyembuh dari al-alam firijl, sakit di kaki. Dan sakit di kaki bersifat umum, baik sakit dikarenakan sakit ototnya, ataupun bahkan sakit terasa pada tulangnya,
ataupun bahkan bengkak dan seterusnya. Yang jelas al-alam fi rijl, makna al-alam adalah pain. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa al-hijamah termasuk dari pain killer, termasuk dari obat penahan rasa sakit. Bahkan sakit gigi pun dibekam dan mujarrab, terutama yang gusinya itu bengkak, bernanah. Dan begitupun di sini kaki yang sakit dan kesemutan dan terjadi penyumbatan pada pembuluh darah di kaki, bengkak, maka ini semuanya diobati dengan bekam di kaki. Maka dalilnya seperti hadis yang terdahulu pernah kita lewati yang sanadnya sahih. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Abdul Razzaq imam, akhbarana Ma'mar imam, an Qatadah imam, an Anas ibni Malik. Maka sanad ini musalsal bil a'immah, semuanya dari imam-imam muhaddis, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun, bahwa Nabi berbekam di saat dia dalam keadaan safar melaksanakan umrah ataupun haji, ala dhahril qadami min waja'in kana bihi, min waja'in kana bihi. Maka Nabi melaksanakan bekam di atas telapak kakinya, bukan di bawah tempat berjalan, tetapi di atasnya. Dari apa? Min waja'in kana bihi, dari rasa sakit yang ada di kaki Nabi. Maka ini pengobatan dari penyakit yang ketiga, sakit di kaki, maka dibekam dengan di atas dari kaki, bukan di bawahnya, di atas telapak kaki, tempat kita membasuh khufain. Sunnah membasuh khufain di atas telapak kaki, seperti datang bahkan mauquf dari Ali bahwa kita di dalam Islam itu ittiba'. Karena kalau bukan ittiba', mengikuti Rasul saja, bagaimana kita membasuh di atas khufain? Padahal kalau kita berjalan yang kotor di mana? Di bawah atau di atas? Tentu di bawah. Maaf kalau terkena kotoran hewan, di bawah atau di atas? Di bawah. Namun mengusap khufain di mana? Di atas. Maka kalau agama Islam ini mengikuti akal dan bukan bimujarrad ittiba', maka tidak disyariatkan untuk mengusap khufain di atas khufnya, tetapi harus dibersihkan di bawahnya. Maka itulah tempat untuk dhahrul qadam, dhahrul rijl. Yang keempat, ilajul watha atau ilajul was'i. Ma makna al-was'i? Al-was'u tuja'u fil adam min ghairi kasrin. Idan al-was'u mungkin fi hadha zaman yaqulun rheumatiz, fa'alam fil mafasil wal idam wal ahlul lughah yaqulun tuja'u hatta fil laham wal adal. Maka ini bisa dijadikan obat pengganti neuribion. Maka obat-obat yang diberikan oleh dokter-dokter setelah diperiksa yang dirasakan sakit seperti rematis, sakit persendian dari kaki, dari lutut ke bawah, atau bahkan dari pinggang ke bawah, maka sakit kaki dan sakit tangan, semua persendian, bengkak, itu dinamakan al-was'u. Idan al-hijamah ilajul was'i, wal was'i kama rheumatiz, wa kadzalika fi zaman now uric acid, asam urat ataupun nakros masuk kepada alam fil mafasil wa tawarrum wa rheumatiz dan yang lainnya.